Selamat datang kembali di tutorial TOEFL. Masih bersama dengan saya di sini, Subhan, tutor Anda di belajartoefl.org. Kali ini kita akan bahas skill yang pertama untuk bagian structure dan written expression. Skill ini berkaitan dengan subjek, verb, dan objek. Subjek, kata kerja, dan objek. Nah, skill pertamanya adalah skill yang paling fundamental teman-teman harus kuasai. Sebab skill ini merupakan skill yang paling mendasar dan paling sering diujikan dalam bagian structure dan written expression. Nah, mari kita lihat ada beberapa alasan yang mendasari kenapa teman-teman perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai subjek, verb, dan objek dalam sebuah kalimat. Nah, alasan pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa skill ini pasti diujikan dalam ujian TOEFL khususnya pada bagian structure dan written expression. Mungkin pada saat ujian mungkin teman-teman akan mendapatkan soal yang memiliki subjek tapi tidak memiliki kata kerja, atau sebaliknya sebuah kalimat memiliki kata kerja tapi tidak memiliki subjek. Nah, tapi saya yakin skill ini 100% pasti muncul, pasti digunakan dalam ujian TOEFL pada bagian structure dan written expression. Kemudian alasan kedua, pada bagian structure dan written expression, bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian structure dari soal nomor 1 sampai nomor 15 dan nomor 16 sampai nomor 40 atau nomor terakhir untuk bagian written dan expression. Nah, skill ini akan relevan pada bagian structure dan written expression karena setiap kalimat pasti teman-teman membutuhkan untuk menganalisa mana subjek, mana kata kerja, dan mana objek dalam kalimat tersebut sebelum memutuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan kalimat tersebut untuk supaya lengkap, supaya kalimat tersebut benar secara gramatikal atau secara struktur. Kemudian alasan yang ketiga, selain digunakan di bagian structure dan written expression di ujian TOEFL, skill ini juga tetap relevan ketika misalnya teman-teman menulis sebuah kalimat, menulis sebuah esai dalam bahasa Inggris. Tentu teman-teman pasti butuh mengidentifikasi ketika menulis sebuah kalimat mana subjeknya, mana verbnya, supaya kalimat yang teman-teman buat itu bisa dibaca dengan mudah oleh pembaca esai teman-teman. Atau skill ini juga penting ketika misalnya teman-teman ingin menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, antara satu klausa dengan klausa lainnya. Jadi pasti tetap relevan pada saat teman-teman menggunakan di luar ujian TOEFL. Kemudian untuk pada bagian reading, skill ini juga relevan ketika misalnya teman-teman diberikan bacaan pada bagian ketiga untuk tes TOEFL. Nah, nanti pemahaman teman-teman untuk membaca sebuah bacaan juga ditentukan oleh seberapa paham teman-teman tentang struktur sebuah kalimat. Jadi pada saat membaca pasti teman-teman butuh untuk menentukan mana subjeknya, mana verbnya agar bisa mengidentifikasi, agar bisa menjawab soal dalam bagian reading. Kemudian mungkin teman-teman biasa mendengar istilah kalimat dan klausa. Apa sebenarnya perbedaan antara kalimat dan klausa dalam bahasa Inggris? Nah, mari kita lihat. Kalimat dalam bahasa Inggris secara sederhananya bisa didefinisikan sebagai gabungan beberapa kata yang memberikan arti secara penuh. Nah, sebuah kalimat itu harus memiliki paling tidak satu subjek dan satu kata kerja baru bisa disebut sebuah kalimat. Jadi itu adalah dua unsur yang paling minimal dimiliki oleh sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kalimat itu sendiri
bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa jenis. Ada yang disebut dengan simple sentence atau kalimat sederhana. Nah, mari kita lihat contoh simple sentence. Contohnya adalah she goes to school. She sebagai subjek, goes sebagai verb atau kata kerja, dan to sebagai preposisi atau kata depan, dan school sebagai kata benda, dan bertindak sebagai objek dari preposisi to. Nah, kalimat ini adalah contoh dari kalimat sederhana atau simple sentence, sebab kalimat ini hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja, alias kalimat ini hanya memiliki satu klausa, yaitu klausa utama. Kemudian jenis kalimat yang kedua kita sebut dengan istilah compound sentence. Kalimat ini lebih kompleks dari kalimat sederhana di atas. Sebagai contoh, Andy is a very good employee and he always get reward from his boss. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini adalah gabungan dari beberapa klausa, dari dua klausa. Kita lihat klausa pertama atau kalimat pertama. Andy is a very good employee adalah kalimat pertama, dan kalimat kedua adalah he always get reward from his boss. Ya, ini adalah kalimat kedua. Jadi, compound sentence adalah gabungan dari beberapa klausa yang membentuk compound sentence. Kemudian, jenis yang ketiga ada yang kita sebut dengan istilah complex sentence. Nah, contoh sederhananya adalah Andy will leave office after he has finished his jobs. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini memiliki dua klausa. Klausa yang pertama adalah Andy will leave office. Ini adalah klausa utama, dan klausa yang kedua adalah he has finished his jobs. Ini adalah kalimat yang kedua atau klausa yang kedua. Jadi kalimat pada complex sentence ini kalimat untuk complex sentence ini dibuat dari dua klausa. Satu yang bertindak sebagai klausa utama dan satunya lagi bertindak sebagai klausa subordinat. Jadi klausa subordinate di sini adalah after he has finished his jobs, adalah klausa subordinat, yaitu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, alias arti atau makna dari kalimat ini tidak akan jelas tanpa ada klausa utama, yaitu Andy will leave office. Nanti kita bahas lebih mendalam pada skill yang relevan tentang jenis kalimat dalam bahasa Inggris.